Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reksa Permana. Saya dari kelas ASP 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pengantar pengelolaan keuangan negara bagian 2 untuk pertemuan 11, yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau bisa disingkat dengan PPTKN. Nah, tujuan presentasi saya pada kali ini adalah untuk memahami pokok-pokok PPTKN. Nah, materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada dasar hukum, yang kedua pengertian, yang ketiga lingkup pemeriksaan, yang keempat jenis pemeriksaan, yang kelima laporan keuangan pemerintah, yang keenam hasil pemeriksaan dan tindak lanjut, dan yang terakhir adalah peran BPK dalam penanganan COVID-19. Nah, yang pertama ada definisi. Definisi ini diambil dari pasal 1 UU 15 tahun 2004. Nah, yang pertama ada pemeriksaan, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, akronim untuk ini adalah Dentisval IOP 4K. Selanjutnya, pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Akronimnya adalah Reksa Gawat. Selanjutnya, tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, atau 3T dan 3E. 3T ini tertib, taat, dan transparan, dan 3E-nya adalah efisien, ekonomis, dan efektif. Selanjutnya ada pemeriksa, adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, selanjutnya ada lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan, sebagaimana dimaksud, dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan sendiri adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan atau pemeriksa. Nah, standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud disusun oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Akronim untuk lingkup pemeriksaan ini adalah PETA, BPK, Selusur, KERA, Kulik KKT, Standar BPK. Akronim ini dilihat dari kata-kata yang telah saya bold. Next. Selanjutnya, ada jenis pemeriksaan. Dibagi menjadi tiga, yaitu pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. Dan selanjutnya pemeriksaan kinerja, yang dimaksud adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, atau 3E. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yakni pemeriksaan yang tidak termaksud atas pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, atau lain-lain. Hasil pemeriksaan. Pemeriksaan hasil pemeriksaan ini dibagi menjadi dibagi menjadi tiga, yaitu hasil pemeriksaan keuangan ini menghasilkan opini, hasil pemeriksaan kinerja menghasilkan kesimpulan rekomendasi, dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menghasilkan kesimpulan. Nah, akronimnya adalah periksa uang, pini kerja, simpul dasi, dengan tujuan simpan. Oke.
Jenis opini atau hasil audit atas laporan keuangan dibagi menjadi empat, yaitu ada wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua ada wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, tidak wajar atau adverse opinion, dan menolak memberikan opini atau disclaimer of opinion. Nah, opini audit ini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan. Kriterianya ada empat, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas sistem pengendalian internal. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu periode. Laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara ini identik dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD. Nah, siapa yang wajib menyusun laporan keuangan? Yang wajib untuk menyusun laporan keuangan adalah setiap entitas atau satker yang mengelola anggaran, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintah atau SAP ini merupakan pedoman yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, komponen dari laporan keuangan ini dari SAP berbasis akrual dari PP 71 tahun 2010. Nah, laporan keuangan yang disusun oleh KL atau Satker, pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional atau LO, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, sedangkan LK konsolidasian dari LKPP atau laporan keuangan pemerintah pusat ada 7, yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, laporan operasional atau LO, neraca, laporan perubahan ekuitas atau LPE, laporan arus kas atau LHK, catatan atas laporan keuangan atau CLK. Yang berbeda dari yang tadi adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan arus kas. Nah, selanjutnya ada alur penyusunan laporan keuangan di pemerintah pusat dan penyampaiannya ke DPR. Jadi, laporan keuangan tingkat KL itu dikonsolidasikan terlebih dahulu. Jadi dari satuan kerja, kantor wilayah, dan eselon 1 dikonsolidasikan di laporan Kementerian Negara atau lembaga. Nah, selanjutnya ini disampaikan ke Menteri Keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi LKPP. Paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, setelah disampaikan ke Menteri Keuangan ini, laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP ini disampaikan ke BPK untuk diaudit paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, selanjutnya, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan laporan keuangan paling lambat 5 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Presiden atau Menkyu. Nah, yang terakhir ini, Presiden menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, di sini baru terciptalah UU PP APBN. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Next. Nah, agar lebih jelas, ini ada jadwalnya. Jadi, nih, misal angka yang belum diaudit ini, tepatnya pada Januari dan Februari, masih dipegang oleh Kementerian Negara atau lembaga, dan Maret sudah dipegang oleh Menkyu, dan karena selanjutnya disampaikan ke BPK untuk diaudit, paling lambat 5 bulan setelah tahun anggaran berakhir, di bulan April dan Mei ini dihandle oleh BPK. Dan selanjutnya, bulan Juni disampaikan kembali ke Menkyu, dan selanjutnya Presiden menyampaikan RUU ini ke DPR. Selanjutnya ada tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Pejabat
perlu memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. BPK memantau pelaksanaan tindakan lanjut LHP. Pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Nah, BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Nah, selanjutnya adalah peran BPK RI dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan? Nah, accountability for all effective, transparan, akuntabel, dan patuh pada ketentuan kondisi darurat. Nah, respon dari pemerintah ketika terjadi COVID-19 di Indonesia adalah Regulatory and Implementation Framework, yakni kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas keuangan. Hal ini telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 dan ketentuan peraturan pelaksanaannya. Nah, hal ini itu menyangkut tentang keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, Regulatory and Implementation Framework di penanggulangan bencana atau gugus tugas tahapan prabencana saat tanggap darurat dan pasca bencana telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 dan ketentuan peraturan pelaksananya. Terkandung dalam UU ini adalah manajemen penanggulangan bencana. Nah, kajian tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan ini lingkupnya ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, CARES Act, transparansi, dan akuntabilitas, dan hukum. Dan pokok masalah strategisnya adalah risiko dan mitigasi, strategis, operasional, integritas and fraud, keuangan, kepatuhan, dan identifikasi risiko dan mitigasi risiko. Yang ketiga, identifikasi kriteria dan prosedur alternatif pemeriksaan. Yang keempat, monitor kebijakan dan implementasi. Yang kelima, monitor sumber dan realisasi dana penanganan COVID-19. Dan respon BPK pada Juli sampai dengan Desember tahun 2020. Yang pertama ada peran oversight, insight, and foresight. Yang kedua, arah kebijakan dan strategi pemeriksaan tematik nasional. Yang ketiga, ada pemeriksaan semester 2 tahun anggaran 2020. Untuk pada tahun 2021 sampai 2024, BPK melanjutkan pemeriksaan tematik nasional. Peran BPK ini sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu oversight, insight, dan foresight. Oversight sendiri telah terwujud dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, yaitu mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, menjamin terlaksananya akuntabilitas, termasuk meningkatkan keekonomian, efisiensi, etika, nilai keadilan, dan keefektifan. Selanjutnya ada insight. Peran ini dilakukan oleh BPK dalam bentuk memberikan pendapat kepada pemerintah terkait dengan upaya memperbaiki tata kelola secara komprehensif. Selanjutnya ada foresight, yaitu peran yang dilakukan untuk memberikan gambaran kepada pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya atas masa depan yang diharapkan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya untuk kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.